Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini masih dalam segmen adopsi kucing, masih sama Sisi juga di kucing pertama yang ada di segmen adopsi kucing. Jadi Sisi ini sekarang udah hari keempat ada di rumah gua. Dia gua adopsi tanggal 11 kemarin. Sekarang gue bikin videonya itu tanggal 15. Jadi dia udah 4 hari di sini. Perkembangannya Sisi sampai saat ini dia udah mulai beradaptasi di ruangan ini, di ruang kerja gua ini. Sisi ini kan lebih banyak menghabiskan waktunya tuh di dalam kandang. Seperti yang gue bilang di video kemarin, kalau kucing yang ada di segmen adopsi kucing ini, kemungkinan besar si kucing itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya tuh di dalam kandang. Karena nantinya kan akan diadopsi sama orang kan. Kita nggak tahu si orang itu akan mengandangin kucing itu dilepasnya cuman malam aja misalkan, atau emang dilepas total. Jadi kalaupun Sisi ini nanti di kandang, dia juga udah nggak stres di dalam kandang. Oke. Kita update sekarang perkembangannya Sisi setelah 4 hari di sini. Sisi ini berat badannya masih sama waktu pertama kali gue adopsi. Berat badannya itu 0,8 kg. Beratnya tuh masih sama segitu-gitu aja. Soalnya kalau gue perhatiin Sisi ini dia tuh makannya tuh masih jarang. Walaupun makanan yang gue sediakan di sini tuh Royal Canin Winning yang kibblesnya kecil, terus aromanya juga nyengat. Harusnya biasanya kan kucing-kucing yang lain tuh semangat ya makan Royal Canin Winning. Tapi kemungkinan besar makanan yang dikasih sama Sisi sebelum gue adopsi itu kan beda ya. Jadi mungkin dia masih beradaptasi dengan kibblesnya, dia masih beradaptasi dengan aromanya. Jadinya Sisi ini makannya itu masih sedikit. Kalau di video kemarin gue bilang di kondisi Sisi ini yang paling parah tuh adalah kupingnya. Sekarang juga masih belum sembuh total. Tapi nanti gue tunjukin aja pakai B-roll. Di kupingnya Sisi sekarang udah nggak banyak item-item kayak waktu pertama kali gue adopsi. Ini setiap harinya gue kasih ini. Gue kasih ilium. Ini bisa untuk kutu kuping. Karena kemarin gue bilang kupingnya tuh yang hitam banget kemungkinan besar tuh karena kutu kuping. Jadi mempengaruhi kutu-kutu di badannya juga. Waktu pertama kali gue adopsi dia kan langsung gue mandiin pakai shampoo Flea Antique dan shampoo jamur yang ada di sini yang antifungal. Setelah gue mandiin, keesokan harinya kan dia kan masih belum gue lepas bareng kucing-kucing yang lain yang ada di ruangan ini kan. Gue lepasnya tuh cuman sesekali aja, tapi gue perhatiin tuh nggak ada kontak fisik. Nggak ada kontak fisik dari si Polo, nggak ada kontak fisik dari Enyo, dan mereka pun nggak ada kutu gitu. Tapi setelah hari kedua Sisi itu di rumah gue sisir kan pakai sisir kutu, itu masih ada 3 kutu dan kemungkinan itu kutunya tuh langsung besar gitu kan. Nah kemungkinan itu dari kuping. Makanya setelah hari ketiga, setelah hari keempat gue terusin pakai ini, gue terusin pakai ilium. Terakhir gue sisir sebelum gue mulai video ini, dia tuh udah nggak ada kutu. Artinya kemungkinan besar kutunya itu datang dari kupingnya. Ini akan gue terusin, ilium ini tuh akan gue terusin sampai kupingnya itu bener-bener nggak ada hitam-hitam lagi. Terus pas abis gue bersihin, besok harinya juga nggak keluar lagi. Percuma kan kalau udah dibersihin terus besoknya keluar lagi, berarti masalahnya itu belum selesai, cuman dibersihin aja. Makanya di rumah gue ini kan gue lebih memilih ilium ini untuk Sisi ketimbang gue pakai ear cleaner dari M-Pets ini. Kalau ear cleaner dari M-Pets ini biasanya gue pakai untuk kucing yang udah bebas masalah kutu kuping. Tapi kalau dia masih ada masalah kutu kuping, gue masih pakai yang ilium ini. Kalau yang ear cleaner dari M-Pets ini biasanya gue untuk mencegah si kucing itu tuh skabies atau mencegah kucing itu kena kutu kuping lagi gitu. Jadi fungsinya itu beda. Di video pertama Sisi gue bilang kalau kemungkinan Sisi ini tuh ada di rumah gue sekitar 1-2 minggu tergantung kondisinya Sisi. Nah kondisinya Sisi tuh yang kayak gimana? Soalnya setelah gue rilis video kemarin itu tuh banyak banget yang nanyain ke gue dari Instagram AGG Cat Shop, di WhatsApp gue juga, terus ya dari YouTube juga. Kalau Mas nih Sisi kapan udah bisa diadop? Saya booking dulu deh Sisi atau ya pokoknya ini saya tag deh gitu. Ini buat saya aja Sisi kalau nanti masalahnya udah beres. Tapi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf banget kalau Sisi ini belum bisa di booking sampai kondisinya itu bener-bener siap. Kalau kondisinya nanti udah bener-bener siap, baru siapa yang bisa cepet dapetin Sisi ya rezekinya cat lover itulah gitu. Nah kondisinya tuh gimana? Sampai mana toleransi gua Sisi ini tuh bisa dilepas sama
adopter yang baru. Jadi Sisi ini kan sekarang berat badan itu masih 0,8 kg, masih sama kayak pertama kali gue adopsi. Jujur aja, gue tuh agak takut kalau ngelepas kucing gue tuh yang masih di bawah 1 kg. Apalagi si kucing itu misalkan penakut atau kucing itu tuh masih males-malesan makan. Kalau Sisi ini, waktu pertama kali dia datang ke rumah, dia tuh kan sama sekali nggak ada takutnya kan. Dia langsung main sama kucing-kucing yang ada di sini. Maksudnya tuh berusaha untuk ngejar Polo, tapi Polonya masih nggak mau. Dan dia tuh nggak ngumpet di kolong, dia nggak takut kalau ada kucing nyamperin dia, kayak Enyo nyamperin dia kan kepo kan, ada kucing baru Enyo nyamperin dia tuh nggak takut. Jadi harusnya bisa dong. Nah, yang ngebuat si Sisi ini tuh nggak bisa karena Sisi ini tuh masih males-malesan makan. Terbukti kan dalam 4 hari ini berat badan itu masih 0,8 kg, masih sama waktu pertama kali gue adopsi. Dan juga Sisi ini dia tuh selama 4 hari ini kalau gue perhatiin dia baru 1 kali muntah. Alhamdulillahnya tuh baru 1 kali muntah. Jadi kenapa Sisi ini belum bisa diadopsi walaupun dia itu bukan kucing yang penakut. Bahkan Sisi ini kucing yang manja. Lihat aja tuh, dari tadi dia minta dielus terus. Dia nggak mau pergi dari meja ini karena dari tadi gue pegangin, badannya dia tuh manja banget. Kalau dia tuh udah digendong, ya kalau dia udah digendong, udah dielus kayak gini, dia nggak mau lepas deh, dia bakal ngejar kamu terus. Nah, yang membuat gue masih belum bisa ngelepas Sisi itu karena dia makannya itu masih sedikit. Itu yang pertama ya. Yang pertama, makannya itu masih sedikit. Gue nggak tahu berapa lama lagi Sisi ini bisa adaptasi total sama ruangan ini. Kan kandangnya dia tuh nggak jauh dari sini, di belakang kamera ini tuh kandangnya Sisi. Terus berapa banyak dia makan, karena pastinya ini makanan baru kan buat Sisi, Royal Canin Winning yang gue sediain di kandang. Karena pasti beda banget dari makanan sebelumnya waktu Sisi masih di pemilik pertamanya. Nah, selama 4 hari ini Sisi ini tuh baru 1 kali muntah. Kemungkinan Sisi itu muntah ya karena makanan baru dan pencernaannya itu belum stabil. Gue pernah bilang beberapa bulan yang lalu, udah cukup lama, kalau gue baru adopsi kucing, dalam 1 minggu pertama si kucing itu masih sering memuntahkan makanan. Biasanya si kucing itu pencernaan itu masih belum stabil, entah karena masih cacingan, entah karena emang sebelumnya kualitas protein dari makanannya itu masih kurang bagus. Jadinya akan gue lihat dulu. Jadi kalau si kucing itu setelah 1 minggu full dia tuh nggak muntah sama sekali, gue rasa pencernaannya itu udah mulai stabil. Nanti dilihat di minggu kedua, dia banyak muntahin makanan lagi atau enggak, atau muntah cairan atau enggak. Kalau si kucing itu muntah cairan, ya gue takut si kucing itu sakit. Tapi alhamdulillah Sisi ini dia nggak muntah cairan. Kalau muntah bulu, kayaknya nggak mungkin deh, karena Sisi ini dia kan short hair, dia juga bulunya kan nggak rontok karena ya masih kecil kayak gini, pasti belum birahi dong. Biasanya kalau kucing muntah bulu itu saat itu udah mulai masuk birahi pertama di usia 6 bulanan dan bulunya itu panjang, biasanya dia baru mulai muntah bulu. Tapi Sisi ini cuman muntah makanan aja. Faktor yang kedua kenapa Sisi dalam waktu 1 minggu ini gue masih belum bisa memberikan ke orang lain, masih belum bisa gue adopt ke orang lain, karena kupingnya ini yang setiap hari itu masih mengeluarkan item-item atau bahkan cairan-cairan kayak nanah gitu. Kalau gue perhatiin kayaknya nih ya, kayaknya dalam waktu 1 minggu ini masih belum selesai juga masalahnya. Gue masih nunggu 2 minggu ke depan karena Sisi ini gue targetkan kan sampai dia divaksin. Tapi kalau dalam 2 minggu ke depan masalah kupingnya Sisi ini masih belum selesai, soalnya kemarin cukup parah ya kupingnya, hitam banget waktu gue bersihin pertama kali gitu ya. Pantesan sampai hari keempat ini kupingnya Sisi tuh, kalau di daun telinganya ini, di daun telinga Sisi sih ini udah bersih karena emang tiap hari gue bersihin kan. Tadinya tuh di kuping sampingnya ini itu kayak ada jamur-jamur kayak mau skabies gitu, tapi karena gue udah bersihin juga jadinya sekarang udah bersih. Tinggal di kuping bagian dalamnya, soalnya di samping kupingnya ini, di kuping kanannya terutama ya, ini tuh sampai hitam banget ya. Ini bukan corak warnanya Sisi, tapi ini tuh hitam-hitam kuning-kuning dari kotoran kupingnya yang sebelah kanan, yang lebih parah dibanding kuping yang sebelah kiri. Kalau kuping yang sebelah, ini kuping sebelah kanannya Sisi ya, ini kuping yang sebelah kirinya Sisi. Kuping yang sebelah kirinya Sisi ini jauh lebih bersih dibandingin kuping kanannya Sisi. Tuh, dia kanannya itu kayak agak keluar conge gitu. Makanya harus gue lihat dulu nih perkembangannya ke depan. Sisi ini ada yang bilang kemarin, kayaknya di matanya Sisi itu bukan kuning-kuning stain deh mas. Di matanya Sisi itu kayak emang coraknya aja karena dia red point kan. Tuh.
Kalau gue perhatiin, iya juga sih ya, ini corak matanya walaupun udah gue bersihin, dia masih kayak gitu aja. Tuh, iya ini coraknya, persis kayak di sininya nih. Kalau di kuping kirinya Sisi, ini kan bukan kuning-kuning hitam-hitam dari dalam kupingnya yang lagi banyak kutu kuping kan. Kalau di yang sebelah kanan, itu warna motif campur hitam-hitam coklat gitu tuh, ya kan? Kamu ngeliatnya beda kan di kuping kanannya. Di kuping kirinya, ini sama kayak di bawah matanya. Jadi gue nggak perlu membersihkan matanya Sisi pakai tear stain remover. Mana tuh? Nih, pakai tear stain remover setiap hari karena ini motifnya dia, dan juga setiap hari juga gue tetesin yang eye care ini sehari 1 tetes. Jadi karena Sisi ini makannya masih jarang, kupingnya masih kotor, gue masih belum bisa memastikan kapan dia bisa diadopsi dan mulai di booking gitu. Sampai sekarang tuh masih belum. Nah tadi kan ini balik lagi ke makannya Sisi ya. Dia ini makannya kan sekarang sedikit banget, Royal Canin Winning kering yang dimakan di kandang itu sedikit banget. Kalau dia di kandang, dia lebih banyak menghabiskan waktunya tuh di tangringan kandang. Jadi kandang yang gue pakai untuk Sisi ini kan kandang yang besar ya, kandang 120 cm, kandang aluminium. Kandang itu didesain untuk kucing yang menyusui, tapi sampai sekarang itu masih belum ada kucing yang menyusui di dalam kandang. Jadinya gue pakai dulu untuk Sisi kan. Nah, di kandang aluminiumnya Sisi itu kan ada tangkringannya. Jadi kalau gue perhatiin, Sisi ini lebih banyak menghabiskan waktunya tuh di tangkringan. Jadi kalau gue lewat gitu ya, kalau gue lewat, dia tuh gue bawa dari tangkringannya, terus gue deketin ke makanannya. Kadang-kadang dia pas habis digituin dia makan kering, atau kadang-kadang Sisi ini tuh langsung naik lagi ke tangkringannya. Jadinya karena gue perhatiin dia itu masih malas-malasan makan, gue harus menyuapi dia makan sehari itu 3 kali. Pakai Royal Canin Winning yang basah, gue campur sedikit air jadi biar lebih halus lagi ya. Sisi ini kan lagi nggak sakit ya, jadi gue suapin makanan basahnya itu pakai Royal Canin Winning. Beda ceritanya kalau ada kucing yang sakit, misalkan kucing itu flu atau kucing itu kena virus, otomatis biasanya dia nggak mau makan kan, baru gue suapin itu pakai Royal Canin Recovery yang basah. Tapi karena Sisi ini dia cuman malas-malasan makan aja, makan sih, cuman menurut gue terlalu sedikit aja. Jadinya gue harus nyuapin dia pakai makanan yang bukan untuk kucing sakit. Kalaupun dalam 4 hari ini Sisi tuh muntah makanan 1 kali, gue masih belum menghitung itu tuh sakit. Gue masih nganggep muntahnya Sisi kemarin itu karena makanan yang ganti aja dari makanan yang sebelumnya, karena pencernaannya itu belum stabil. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa makanannya nggak gue samain aja kayak waktu masih di adopter sebelumnya. Gue nggak mau lah ya, sebenarnya kucing tuh udah masuk di sini, dia masih makan makanan yang kurang bagus lagi dari sisi proteinnya. Jadi gue nggak mau downgrade, gue pengen Sisi ini ya udah dia terbiasa makan makanan yang bagus, yang gampang dicerna, terutama proteinnya yang gampang dicerna, dan juga yang kibblesnya kecil. Gue itu nggak bisa lepas dari Royal Canin Winning tuh salah satunya karena gue suka banget kibbles dan aromanya. Rata-rata semua kucing kitten, bahkan kucing dewasa aja tuh masih suka banget makan Royal Canin Winning. Jadi gue sabar aja. Tapi dari 3 kali sehari gue kasih makanan basah, dikira-kira aja sih, sedikit aja sih kalau gue masukin squid yang 20 ml. Kira-kira tuh sekitar di bawah 10 ml, sekitar 7-8 ml makanan basah gue campur sama air. Itu gue kasih ke dia sekali makan. Dan itu sebenarnya nggak cuman makanan basah aja sih. Kadang-kadang gue campurin vitamin juga dari 3 kali itu. Yang pertama, pas pagi gue kasih makanan basah dicampur sama krill oil. Gue udah pernah bahas ini di video sebelumnya soal krill oil atau fish oil. Kamu bisa cek dulu video sebelumnya. Sisi ini kan masih kecil ya. Di video itu gue bilang kalau kucing yang masih kitten, kalau kitten itu dia masih masa golden age. Jadi biasanya gue kasih krill oil dibandingkan fish oil. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, kira-kira siang atau agak sore gue kasih dia lagi makanan basah Royal Canin Winning, tapi kali ini tuh dicampur susu colostrum karena gue nggak pengen Sisi ini lepas dari susu. Dia kan masih 3 bulan ya, dia masih 3 bulan. Hari ini gue bikin video hari ini tanggal 15, dilahir tanggal 15 Maret, berarti dia 3 bulan. Jadi karena Sisi ini masih masa dalam golden age-nya, gue nggak mau dia tuh lepas susu. Dan kebetulan di rumah gue ini kan ada colostrum. Jadinya emang gue akan terus kasih ke kitten yang masih dalam masa golden age walaupun dia udah lepas susu. Biasanya kalau kucing yang lepas susu kan dari dia usia 2 bulan sampai 2,5 bulan itu dia udah lepas susu kan, tapi gue masih lanjut pakai susu khusus kucing atau pakai susu colostrum yang ada di sini. Nah,
Yang jadi pertanyaan juga biasanya kenapa nggak dikasih ayam rebus untuk ngegemukin kucing. Dia kan beratnya masih di bawah 1 kilogram kan. Dulu gue sering banget pakai ayam rebus untuk ngegemukin kucing. Tapi kalau gue perhatiin nggak semua kucing itu bisa mendigest ayam rebus tuh dengan baik. Saat si kucing itu makan ayam rebus biasanya pasti akan cepat gitu makannya dan banyak gitu makannya. Jadinya gue nggak mau membiasakan sisi ini gemuk pakai cara instan, pakai cara ayam rebus ya. Tapi gue lebih memilih pakai susu aja. Jadi pakai colostrum tadi, dia bisa membantu menggemukkan kucing perlahan juga. Jadi nggak cuma perutnya doang yang gemuk, badannya juga jadi kelihatan sekal gitu kalau dia minum susu. Terus dari nafsu makannya juga, karena dari colostrum itu juga ningkatin imunitasnya, ningkatin nafsu makannya juga. Dan yang terakhir untuk makan malamnya Sisi, gue masih kasih makanan basah Royal Canin Winning juga. Tapi di yang ketiga ini gue nggak campur vitamin, jadi cuma makanan basah Royal Canin Winning diaduk campur sedikit air biar agak lebih halus. Gue masukin squid sedikit-sedikit aja, jangan sampai si kucing itu kenyang, karena biar dia tuh tetap masih pengen makan kering. Sisi ini masih tetap makan kering walaupun abis gue suapin, dia nggak kenyang, dia masih makan kering, tapi makannya itu sedikit. Kalau nanti Sisi makannya udah mulai banyak, udah sesuai porsinya, udah sesuai postur tubuhnya juga yang masih kecil ini, nggak akan 3 kali sehari lagi gue kasih makanan basah. Paling cuman sehari sekali campur 1 vitamin aja. Tadi kan di awal gue bilang pakai krill oil dan pakai colostrum. Nah itu mencahnya gimana? Jadi mungkin gue jeda aja, hari pertama pakai colostrum, hari kedua pakai krill oil. Jadi seling-seling aja gitu, karena dia masih masa pertumbuhan, dia masih butuh susu dan masih butuh krill oil atau fish oil. Oh iya, untuk fish oil dan krill oilnya, tapi yang gue pakai buat Sisi itu krill oil, itu nggak langsung dimasukin ya soft gelnya, karena dia masih kecil, apalagi dia kan kucing pig nose, mulutnya kan lebih kecil dibandingkan kucing Persia biasa gitu kan. Jadinya gue buka soft gelnya, gue gunting, gue campur sama, ada nyamuk, gue campur sama Royal Canin Winning, jadinya nggak masuk tuh soft gelnya. Oke guys, gitu dulu video kali ini bareng sama Sisi. Sekarang dia tuh udah ngantuk, tuh dia udah tidur aja. Iya tuh tidur, tapi dia nggak mau madep ke situ karena mungkin silau kena lighting. Di awal video tadi dia masih aktif, di pertengahan video dia udah mulai minta dielus. Setelah lama dielus, sekarang dia tidur deh. Kenapa Sisi berisik ya? Yaudah, nanti akan gue update lagi perkembangan Sisi. Kalau kalau kupingnya tuh udah mulai lebih bersih dibanding sekarang, kalau badannya juga udah mulai gemukan, dan makannya itu udah mulai banyak lagi. Oke, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.